Hanya karena ibuku datang membawa rantang sederhana, Mas Revan dan mertuaku tega membentaknya miskin dan mengusir kami di depan banyak orang. Mereka lupa bahwa kemewahan yang mereka pamerkan hari ini adalah hasil keringatku yang selama ini aku sembunyikan demi menjaga harga diri suamiku. Saat koperku dilempar ke jalan, aku tersenyum sinis dan mengeluarkan ponsel untuk mencabut seluruh aset yang mereka nikmati, siap-siap saja melihat mereka mengemis di kakiku besok pagi. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Gemerlap lampu kristal di ruang tengah rumah mewah ini, seolah mengejek perasaanku yang mendadak diselimuti kecemasan luar biasa saat melihat Mas Revan berdiri di atas podium kecil. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kedua, sebuah acara megah yang dihadiri oleh kolega bisnis kelas atas dan sosialita papan atas yang semuanya mengenakan pakaian bermerek. Sangat kontras dengan diriku yang hanya mengenakan gamis slim fit berbahan satin sederhana namun elegan yang membalut lekuk tubuhku dengan sopan di balik hijab pashmina lilitku. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang gelas minuman dengan jemari yang sedikit bergetar, memperhatikan bagaimana suamiku tersenyum lebar kepada semua orang tanpa sekalipun menoleh ke arahku yang sedari tadi menantinya untuk sekadar menyapa. Di samping Mas Revan, ibu mertuaku berdiri dengan angkuh mengenakan kebaya bludru hijau zamrud yang penuh dengan payet berkilauan, serta rentengan perhiasan emas yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya, seolah ingin menunjukkan pada dunia betapa kayanya keluarga ini sekarang. Aku masih ingat bagaimana dulu rumah ini hampir disita bank sebelum akhirnya keberuntungan berpihak pada bisnis Mas Revan, atau setidaknya itulah yang mereka percayai tanpa pernah tahu siapa sosok sebenarnya yang menyuntikkan dana tanpa nama setiap kali perusahaan mereka hampir kolaps. Ibu mertuaku menatapku dari kejauhan dengan tatapan meremehkan, seolah aku hanyalah pajangan murah yang tidak sengaja terbawa masuk ke dalam istana megah yang menurutnya dibangun oleh kehebatan putranya semata. Tiba-tiba, suasana pesta yang riuh dengan suara tawa dan denting gelas mendadak senyap ketika pintu gerbang depan terbuka, dan seorang wanita paruh baya dengan langkah ragu-ragu berjalan masuk melewati deretan mobil mewah yang terparkir di halaman. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mengenali sosok itu. Itu adalah ibuku, wanita yang melahirkanku, yang datang dengan pakaian paling bagus yang ia miliki. Sebuah daster batik yang ditutup dengan jaket rajut yang warnanya sudah memudar dan hijab instan yang sudah tidak tegak lagi. Di tangannya, ia menjinjing sebuah rantang plastik susun berwarna hijau pucat, jenis rantang yang biasa digunakan orang desa untuk membawa bekal ke sawah. Sangat tidak selaras dengan kemewahan yang ada di hadapannya saat ini. Mas Revan berhenti berbicara di depan mikrofon, matanya menatap tajam ke arah pintu masuk, dan seketika raut wajah tampannya berubah menjadi merah padam karena menahan amarah yang meluap-luap melihat kehadiran ibuku yang dianggapnya merusak pemandangan. Ia turun dari podium dengan langkah lebar dan kasar, mengabaikan tatapan bingung para tamu undangan yang mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah wanita tua yang kini berdiri mematung di tengah ruangan. Aku berlari kecil mencoba menghampiri ibu, ingin memeluknya dan membawanya pergi sebelum badai menerjang. Namun langkahku terhenti saat ibu mertuaku lebih dulu sampai di sana dan menghalangi jalanku dengan tatapan yang seolah siap membunuh. Siapa yang mengizinkan pengemis ini masuk ke rumahku? Suara menggelegar Mas Revan memecah keheningan, membuat ibuku tersentak kaget hingga rantang yang dipegangnya hampir jatuh ke lantai marmer yang mengkilap. Ibuku dengan suara gemetar mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberikan kejutan dan membawa masakan kesukaan kami sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, namun Mas Revan justru tertawa sinis yang terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Ia berdiri tepat di depan ibuku, tubuhnya yang tinggi besar membayangi sosok kecil wanita tua itu. Lalu dengan kasar ia menunjuk ke arah pintu keluar seolah ibuku adalah seekor binatang yang tersesat masuk ke dalam rumah.
Ibu mertuaku menimpali dengan kata-kata yang jauh lebih tajam. Ia mencibir melihat rantang plastik di tangan ibuku dan menyebut bahwa makanan di dalamnya kemungkinan besar berbau sampah dan tidak layak ada di meja makannya yang mewah. Pergi dari sini, kami tak butuh orang miskin seperti kalian yang hanya tahu caranya memalukan keluarga kami di depan umum. Teriak ibu mertuaku sambil menepis tangan ibuku yang berusaha menyentuh lengannya untuk meminta maaf. Aku bisa melihat air mata mulai mengalir di pipi ibuku yang keriput. Ia menunduk dalam-dalam, memeluk rantangnya erat-erat seolah itu adalah satu-satunya harga diri yang tersisa. Sementara para tamu undangan mulai tertawa kecil sambil menutupi mulut mereka. Aku tidak tahan lagi melihat pemandangan itu. Aku menerobos kerumunan dan langsung merangkul bahu ibuku yang bergetar hebat karena isak tangis yang tertahan, mencoba memberikan perlindungan dengan tubuhku sendiri. Aku menatap Mas Revan dengan kemarahan yang sudah mencapai puncaknya, mempertanyakan di mana letak hati nuraninya sebagai seorang menantu yang selama ini selalu mendapatkan bantuan dari dana rahasia yang ia kira berasal dari investor misterius. Namun, bukannya merasa bersalah, Mas Revan justru menjambak koper yang entah sejak kapan sudah ia siapkan di dekat pintu dan melemparkannya ke arah kami hingga koper itu terbuka dan isinya berantakan di lantai. Kalau kamu mau membela orang miskin ini, silakan pergi bersamanya. Aku sudah muak melihat wajahmu yang sok suci itu. Nayara, aku butuh istri yang bisa menaikkan statusku, bukan yang membawa sampah ke rumahku. Bentak Mas Revan tanpa memedulikan statusku sebagai istrinya yang sah. Ia tidak tahu bahwa di dalam tas kecil yang kusandang, terdapat dokumen kepemilikan aset rumah ini dan bukti transfer miliaran rupiah yang selama ini mengalir ke rekening perusahaannya, atas namaku sebagai pemilik firma hukum dan investasi terbesar di kota ini. Mereka telah membangun istana di atas tanah yang secara hukum adalah milikku, namun mereka terlalu buta oleh kesombongan untuk menyadari siapa yang sebenarnya memberi mereka makan. Dengan tangan gemetar namun tatapan yang kini mendingin, aku membantu ibuku berdiri tegak kembali, mengabaikan caci maki yang terus keluar dari mulut ibu mertuaku yang menyebut kami sebagai beban keluarga. Aku memunguti beberapa pakaianku yang berserakan, memasukkannya kembali ke koper dengan gerakan pelan namun pasti, seolah setiap detik yang kulewati adalah hitungan mundur menuju kehancuran mereka. Orang-orang di sekitar kami terus berbisik, ada yang merasa kasihan namun lebih banyak yang mencibir melihat penampilanku yang mereka anggap tidak selevel lagi dengan keluarga Mas Revan yang baru kaya itu. Sebelum aku melangkah keluar dari pintu besar yang dulu kumasuki dengan harapan akan kebahagiaan, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah Mas Revan serta ibunya yang sedang tertawa sombong di tengah para tamu. Aku mengeluarkan ponselku dari saku, menatap layarnya sebentar, lalu memberikan sebuah senyuman tipis yang sangat misterius kepada mereka berdua yang sedang merasa menang. Kalian bilang kalian tidak butuh orang miskin? Baiklah, mari kita lihat seberapa kaya kalian tanpa orang miskin yang selama ini membayar cicilan rumah, mobil, dan baju-baju mahal yang kalian pamerkan malam ini. Ucapku tenang, lalu aku berbalik dan menuntun ibuku pergi menuju kegelapan malam. Siap untuk melakukan satu panggilan telepon yang akan mengubah hidup mereka menjadi neraka dalam waktu kurang dari 24 jam. Langkah kakiku terasa sangat berat saat menuntun ibu menjauh dari gerbang rumah mewah yang selama 2 tahun ini kusebut sebagai rumah. Namun di setiap langkah itu pula, rasa sakit hati ini perlahan mengkristal menjadi tekad yang bulat. Dinginnya angin malam menembus gamis satin yang membalut tubuhku, namun panasnya amarah di dalam dada jauh lebih membakar saat aku teringat bagaimana Mas Revan melempar koperku seolah aku hanyalah sampah yang tak berharga. Aku melirik ibu yang masih sesenggukan, mendekap rantang plastiknya yang kini terasa seperti simbol penghinaan paling kejam yang pernah kuterima. Sementara di belakang kami, sayup-sayup masih terdengar suara musik pesta dan tawa sombong dari orang-orang yang merasa telah menang menendangku keluar.
Kami duduk di sebuah bangku taman yang sepi, tak jauh dari kompleks perumahan elit itu, di bawah temaram lampu jalanan yang mulai berkedip-kedip, seolah ikut merasakan kesedihan yang kami alami malam ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungku yang berpacu cepat, lalu merogoh tas kecilku untuk mengambil ponsel yang layarnya masih menyala menunjukkan foto profil Mas Revan yang tersenyum manis, sebuah senyum palsu yang kini membuatku muak. Dengan gerakan jari yang pasti, aku membuka sebuah aplikasi perbankan khusus dan aplikasi manajemen aset yang selama ini kusembunyikan di dalam folder terproteksi, tempat di mana identitas asliku sebagai NN Capital tersimpan rapat tanpa pernah terendus oleh siapapun. Ibuku memegang tanganku dengan jemarinya yang kasar dan dingin, memintaku untuk tidak terlalu memikirkan ucapan mereka dan mengajakku pulang ke kampung saja, untuk hidup tenang meski dalam kesederhanaan. Beliau tidak tahu bahwa anak perempuan yang ia anggap hanya seorang ibu rumah tangga biasa ini, memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia Mas Revan, hanya dengan beberapa ketukan di layar kaca ini. Aku mencium tangan ibu dengan lembut, meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja, dan bahwa kehormatan keluarga kita tidak akan pernah bisa dibeli, atau diinjak-injak oleh orang-orang yang baru mengenal kemewahan kemarin sore. Aku menekan satu nomor di daftar kontak daruratku, sebuah nomor yang hanya kuhubungi jika ada masalah besar yang menyangkut operasional perusahaan induk yang mengendalikan semua aset properti dan investasi di kota ini. Suara di seberang sana menjawab hanya dalam 2 kali nada sambung. Suara Pak Gunawan, kepala legal sekaligus tangan kananku yang sudah bekerja bersamaku sejak aku membangun kerajaan bisnis ini di usia awal 20-an. Selamat malam, Ibu Nayara. Ada yang bisa saya bantu di jam selarut ini? Tanyanya dengan nada formal yang sangat kontras dengan perlakuan rendah yang baru saja kuterima dari suami dan mertuaku sendiri. Gunawan, aktifkan protokol pemutusan aset untuk seluruh unit yang terdaftar atas nama Revan Aditama dan ibunya, termasuk rumah di perumahan Permata Hijau yang sedang mereka tempati malam ini. Ucapku dengan suara yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Aku bisa membayangkan keterkejutan di wajah Gunawan, namun sebagai orang profesional, ia tidak banyak bertanya dan langsung mencatat setiap instruksiku dengan sigap. Aku memberikan perintah tambahan untuk segera membatalkan semua kontrak kerja sama vendor yang menghubungkan perusahaan mereka dengan firma investasiku, serta menarik semua fasilitas kredit tanpa jaminan yang selama ini kunikmati melalui akses VIP-ku. Pastikan semua surat pengosongan rumah sudah sampai di tangan mereka besok pagi pukul 7, dan blokir semua kartu kredit korporat yang mereka gunakan untuk membiayai pesta malam ini. Lanjutku sambil menatap rumah mewah di kejauhan yang lampu-lampu balkonnya masih menyala terang. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak menara gading yang mereka bangun dengan uang orang lain, ingin melihat bagaimana wajah angkuh ibu mertuaku saat menyadari semua perhiasan emasnya mungkin harus dijual untuk sekadar makan. Tidak ada lagi Nayara yang lembut dan penurut. Malam ini, aku mengambil kembali semua yang seharusnya tidak pernah kuberikan kepada orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur. Setelah menutup telepon, aku memesan taksi online kelas premium untuk membawa kami ke sebuah hotel bintang 5 yang seluruh sahamnya adalah milik pribadiku, tempat di mana kami bisa beristirahat tanpa perlu merasa terhina. Ibu menatapku dengan bingung saat melihat mobil mewah menjemput kami, namun aku hanya tersenyum tipis dan membisikkan bahwa ini adalah hasil dari kerja keras yang selama ini belum sempat kuceritakan padanya. Di dalam mobil, aku melihat pantulan diriku di kaca jendela. Hijab pashminaku masih tertata rapi, wajahku masih cantik dan imut, namun sorot mataku kini telah berubah menjadi sedingin es yang siap membekukan siapapun yang berani meremehkanku. Aku teringat kembali pada Mas Revan yang tadi begitu percaya diri memamerkan jam tangan Rolexnya di depan para kolega, jam tangan yang sebenarnya dibeli menggunakan dana talangan dari perusahaanku bulan lalu.
Ia merasa telah menjadi raja di dunianya sendiri, tanpa sadar bahwa mahkota yang ia pakai hanyalah pinjaman dariku yang bisa kuambil kapan saja aku mau. Kesombongan telah membutakan matanya hingga ia tega menghina wanita yang paling berharga dalam hidupku, dan itu adalah dosa yang tidak akan pernah bisa dimaafkan dengan sekadar kata-kata maaf di kemudian hari. Sambil memeluk ibu di kursi belakang mobil, aku mulai menyusun rencana untuk babak kedua dari pembalasan dendam ini, memastikan bahwa setiap orang yang menertawakan kami di pesta tadi juga akan merasakan dampaknya. Aku akan memastikan berita mengenai kebangkrutan mendadak keluarga Revan Aditama menjadi topik paling hangat di kalangan pebisnis besok siang, hingga tak ada satupun bank yang mau memberikan pinjaman sepeser pun kepada mereka. Aku akan membiarkan mereka menikmati sisa malam ini dengan tawa terakhir mereka, sebelum matahari terbit membawa berita buruk yang akan meruntuhkan seluruh fondasi kehidupan palsu mereka. Mobil kami berhenti tepat di depan lobi hotel yang megah, di mana para staf langsung menyambutku dengan membungkuk hormat karena mereka mengenali siapa pemilik sebenarnya dari gedung pencakar langit ini. Aku menuntun ibu masuk ke dalam suite terbaik, tempat yang jauh lebih mewah dari rumah Mas Revan, dan membantunya beristirahat dengan tenang setelah hari yang melelahkan ini. Sambil menatap pemandangan kota dari lantai 40, aku memegang ponselku lagi dan mengirimkan satu pesan singkat terakhir kepada Mas Revan yang berisi, "Nikmati malam terakhirmu di rumah itu, Revan. Besok pagi, kamu akan mengerti apa artinya menjadi orang miskin yang sebenarnya." Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela penthouse hotel bintang 5 ini terasa begitu hangat, namun suasana hatiku masih sedingin baja saat aku bersiap untuk menyaksikan kehancuran yang telah kurencanakan. Aku mengenakan setelan tunik modern yang pas di tubuh, memadukannya dengan hijab pashmina berwarna nude yang membuat penampilanku terlihat sangat berkelas namun tetap tegas, mencerminkan identitas asliku sebagai pemimpin perusahaan. Di meja makan, ibuku sudah duduk dengan tenang menikmati sarapan yang disajikan oleh pelayan pribadi. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang, meskipun sisa-sisa kesedihan semalam masih tampak di matanya yang teduh. Aku meletakkan tablet di sampingnya, menunjukkan jadwal pengosongan aset yang sedang diproses oleh tim legal dan eksekutor di lapangan tepat pada jam ini. Sementara itu, di rumah mewah yang semalam penuh dengan tawa, Mas Revan baru saja terbangun dengan kepala pening akibat sisa alkohol dari pesta keberhasilannya yang semu itu. Ia meraba sisi tempat tidur, mencari keberadaanku hanya untuk menyadari bahwa aku sudah benar-benar pergi, namun bukannya merasa kehilangan, ia justru mendengus kasar dan bergumam tentang betapa mudahnya mencari istri baru yang lebih berlevel. Ia tidak tahu bahwa saat ia melangkah menuju kamar mandi, sebuah truk besar dan beberapa mobil hitam sudah terparkir tepat di depan gerbang rumahnya yang megah. Pesta semalam adalah puncak kejayaannya, dan pagi ini adalah awal dari kejatuhan yang paling menyakitkan yang pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Ketukan pintu yang sangat keras dan beruntun mengejutkan ibu mertuaku yang sedang asyik memilah-milah kado mewah dari para tamu di ruang tengah sambil menyeruput kopi mahalnya. Dengan wajah kesal, ia melangkah menuju pintu utama, siap untuk membentak siapapun yang berani mengganggu ketenangan paginya, mengira itu mungkin hanya kurir atau staf yang terlambat datang. Namun, saat pintu terbuka, ia tidak menemukan pelayan yang membungkuk hormat, melainkan sekelompok pria berseragam legal dengan wajah kaku dan beberapa petugas keamanan yang memegang dokumen resmi berstempel pengadilan. Di depan mereka berdiri Pak Gunawan, tangan kananku, yang menatap ibu mertuaku dengan pandangan dingin, seolah sedang menatap debu di sepatu mahalnya. "Selamat pagi, Nyonya. Kami dari tim manajemen aset NN Capital datang untuk melakukan penyitaan dan pengosongan bangunan ini berdasarkan perintah pemilik sah lahan dan bangunan," ucap Pak Gunawan dengan suara yang lantang hingga terdengar ke telinga Mas Revan yang baru saja menurun tangga. Ibu mertuaku tertawa sinis,
menganggap ini adalah lelucon atau salah alamat, dan mulai berteriak bahwa rumah ini adalah milik putranya yang merupakan pengusaha sukses. Namun, tawa itu seketika terhenti saat Pak Gunawan menyodorkan salinan sertifikat rumah yang di sana tertulis dengan jelas namaku, Nayara, sebagai pemilik tunggal tanpa ada nama Revan sedikit pun di dalamnya. Mas Revan berlari menghampiri mereka, mencoba merebut dokumen tersebut dengan tangan gemetar, sementara wajahnya yang tadinya merah karena amarah kini berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Ia membaca setiap baris kalimat dalam dokumen itu berkali-kali, mencari celah atau kesalahan, namun yang ia temukan hanyalah kenyataan pahit bahwa rumah, tanah, dan bahkan perabotan mewah di dalamnya adalah milik istri yang baru saja ia usir semalam. Ini tidak mungkin. Nayara itu hanya ibu rumah tangga biasa, dia tidak punya uang sepeser pun. Teriaknya histeris, namun kata-katanya justru dibalas dengan senyum tipis yang merendahkan oleh para petugas di sana. Tanpa menunggu aba-aba lebih lama, para petugas mulai masuk ke dalam rumah dan memasang label disita pada barang-barang besar, sementara beberapa orang lainnya mulai mengeluarkan barang pribadi milik Mas Revan dan ibunya ke halaman. Ibu mertuaku menjerit-jerit saat melihat koleksi tas bermerek dan kotak perhiasannya diletakkan begitu saja di atas aspal jalanan, tempat yang sama di mana ia membuang koperku semalam. Ia mencoba memeluk pilar rumah seolah bisa menahan proses eksekusi itu, namun tenaganya tidak sebanding dengan kepastian hukum yang sedang berjalan di atas kepala mereka yang sombong. Di tengah kekacauan itu, Mas Revan mencoba menghubungi rekan-rekan bisnisnya untuk meminta bantuan atau tempat tinggal sementara, namun ia terkejut saat menyadari bahwa ponselnya tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan keluar. Semua fasilitas kartu kredit korporat dan rekening bank atas nama perusahaannya telah dibekukan secara serentak karena terdeteksi adanya pelanggaran kontrak dengan investor utama. Ia baru menyadari bahwa investor misterius yang selama ini menyokong napas bisnisnya adalah aku, wanita yang ia sebut beban dan miskin di depan semua kolega pentingnya semalam. Para tetangga di perumahan elit itu mulai keluar rumah, menonton drama nyata yang terjadi di depan mata mereka, melihat keluarga yang semalam baru saja memamerkan kekayaan kini terusir dengan cara yang paling memalukan. Bisik-bisik tetangga yang dulu memuja mereka kini berubah menjadi cibiran pedas, sama persis dengan apa yang mereka lakukan pada ibuku semalam. Mas Revan berdiri di tengah jalanan, di samping tumpukan barang-barangnya yang berantakan, sementara ibu mertuaku jatuh terduduk di atas aspal sambil menangis meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam. Aku memantau semua kejadian itu melalui kamera pengawas tersembunyi yang terhubung ke tabletku, merasa sebuah beban berat telah terangkat dari pundakku meskipun rasa sakit di hati belum sepenuhnya hilang. Aku melihat bagaimana Mas Revan menatap nanar ke arah gerbang rumah yang kini digembok rapat oleh petugas, rumah yang kini secara resmi akan kujual untuk mendanai yayasan panti jompo atas nama ibuku. Tidak ada rasa iba yang tersisa, karena aku tahu jika posisi kami tertukar, mereka tidak akan pernah membiarkanku hidup tenang, apalagi memberikan tempat berteduh. 1 jam kemudian, ponselku berdering menunjukkan panggilan dari nomor tak dikenal yang kuyakin adalah Mas Revan yang meminjam ponsel orang lain di pinggir jalan. Aku membiarkan ponsel itu berdering hingga hampir mati sebelum akhirnya mengangkatnya dengan nada suara yang sangat dingin dan datar. "Halo?" Ucapku singkat, dan seketika terdengar suara tangisan memohon dari seberang sana, suara Mas Revan yang kini terdengar begitu hancur dan tidak berdaya. "Nayara, tolong maafkan Mas, kami salah, kami sekarang tidak punya tempat tinggal, ibu pingsan di jalan." Ratapnya, namun aku hanya tersenyum sinis sambil menatap langit biru yang cerah dari balkon hotelku. Aku mendengarkan suara isak tangis Revan di seberang telepon dengan perasaan yang benar-benar hambar,
tidak ada lagi getaran cinta atau rasa iba yang tersisa untuk pria yang pernah kusebut suami itu. Suaranya yang dulu begitu lantang dan penuh wibawa saat membentak ibuku, kini terdengar pecah, parau, dan sangat menyedihkan seolah ia adalah pria paling menderita di seluruh dunia. Aku memutar-mutar gelas kristal berisi air putih di tanganku, menikmati setiap detik hening yang kubiarkan memanjang, membuat penantiannya di ujung sana terasa seperti siksaan abadi yang membakar kulitnya di tengah terik matahari pagi. Nayara, tolong katakan sesuatu, jangan diam saja. Rintihnya lagi saat ia menyadari aku tidak merespons permohonannya yang memuakan itu dengan sepatah kata pun. Ia mulai menceritakan betapa malunya ia sekarang berdiri di pinggir jalan, ditonton oleh para tetangga dan satpam kompleks yang dulu selalu membungkuk hormat kepadanya. Ia mengiba tentang kondisi ibunya yang kini jatuh pingsan di atas tumpukan koper karena tidak kuat menahan panas dan malu, berharap aku akan luluh dan membiarkan mereka kembali masuk ke rumah yang telah kugembok itu hanya untuk sekadar berteduh. Aku menarik napas panjang, lalu mengeluarkan suara yang begitu tenang namun tajam bak sembilu yang menyayat tepat di ulu hatinya. Bukankah semalam kamu bilang tidak butuh orang miskin, Mas? Bukankah kamu sendiri yang melempar koperku ke jalanan dan menyebut ibuku sebagai sampah? Tanyaku dengan nada datar yang membuat tangisannya di seberang sana terhenti seketika. Aku bisa merasakan bagaimana ia tersedak oleh kata-katanya sendiri, menyadari bahwa senjata yang ia gunakan untuk melukaiku kini berbalik arah menusuk jantungnya dengan kekuatan 10 kali lipat. Revan mencoba membela diri dengan alasan bahwa ia sedang hilaf, bahwa ia terpengaruh oleh gengsi di depan kolega dan hasutan ibunya yang memang tidak pernah menyukaiku sejak awal pernikahan kami. Ia bahkan berjanji akan bersujud di kaki ibuku dan memohon maaf jika aku mau membatalkan semua penyitaan aset dan mengembalikan akses rekening banknya yang kini nol besar. Namun, bagiku, janji seorang pria yang hanya bertekuk lutut saat hartanya hilang adalah sampah yang lebih buruk daripada apapun yang pernah ia ucapkan semalam di depan para tamu undangannya. Kesempatan untuk bersujud itu sudah hilang saat kamu membiarkan ibuku menangis di depan pintu rumahmu, Revan. Ucapku dengan penekanan pada setiap kata, memastikan ia mengerti bahwa tidak ada jalan kembali. Aku menjelaskan kepadanya secara detail bahwa semua kemewahan yang ia nikmati, mulai dari mobil sport di garasi hingga kemeja bermerek yang ia pakai, adalah hasil dari investasiku yang kini telah kucabut hak pakainya. Aku ingin ia sadar bahwa selama ini ia hanyalah seorang benalu yang berpura-pura menjadi pohon besar, dan kini setelah inangnya pergi, ia hanyalah tanaman layu yang akan segera mati kekeringan. Di sela pembicaraan, aku mendengar suara teriakan ibu mertuaku di latar belakang yang tampaknya sudah sadar dari pingsannya dan mulai mengomel meskipun dalam keadaan terdesak. Wanita itu masih sempat-sempatnya menyuruh Revan untuk mengancamku atau melaporkanku ke polisi atas tuduhan penipuan aset, seolah ia masih memiliki taring di tengah keruntuhan dunianya. Aku hanya tertawa kecil mendengar kegilaan itu, sebuah tawa yang terdengar sangat menyeramkan hingga membuat Revan membentak ibunya sendiri untuk diam dan berhenti memperkeruh suasana yang sudah hancur. Kalau kalian mau melapor ke polisi, silakan saja, Mas. Semua dokumen kepemilikan itu sah, dibeli dengan uang pribadiku jauh sebelum kita menikah, dan aku punya bukti aliran dana yang menunjukkan kamulah yang selama ini menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadimu. Ancamku balik dengan fakta yang selama ini kusimpan untuk hari seperti ini. Suara Revan langsung menghilang, digantikan oleh deru napas yang berat dan penuh ketakutan, karena ia tahu persis bahwa aku memiliki bukti yang cukup untuk menjebloskannya ke penjara jika aku benar-benar ingin melakukannya. Aku melirik ibuku yang baru saja selesai sarapan dan kini menatapku dengan tatapan bertanya-tanya, namun aku memberikan kode agar beliau tetap tenang dan tidak perlu ikut campur dalam urusan ini.
Ibuku adalah wanita terlalu baik yang mungkin akan memintaku memaafkan mereka, tapi aku tidak akan membiarkan kebaikan beliau dimanfaatkan lagi oleh manusia-manusia tidak tahu diri itu. Aku harus menjadi perisai yang kokoh, memastikan bahwa siapapun yang berani melukai perasaan ibuku akan mendapatkan balasan yang setimpal tanpa ampun sedikitpun. Sekarang, nikmatilah hidup barumu sebagai orang yang kamu hina semalam. Carilah rumah kontrakan kecil, cari pekerjaan dengan ijazahmu yang sudah berdebu itu, dan rasakan bagaimana rasanya berjuang dari nol tanpa bantuanku, kataku sebagai kalimat penutup sebelum menutup telepon. Aku tidak memberinya kesempatan untuk membalas, langsung mematikan ponsel dan mencabut kartu SIM-nya, untuk kemudian kupatahkan menjadi 2 bagian di depan mataku sendiri. Rasanya sangat lega, seolah aku baru saja membuang racun yang selama ini mengendap di dalam aliran darahku dan membuatku sesak napas. Aku berdiri dari kursi, merapikan sedikit kerutan di bajuku yang menonjolkan bentuk tubuhku yang ideal, lalu menghampiri ibu untuk mengajaknya pergi berbelanja pakaian baru yang jauh lebih mewah dari apa yang pernah ia miliki. Hari ini adalah hari pertama kehidupan baru kami, kehidupan di mana tidak ada lagi bentakan miskin atau tatapan rendah dari siapapun. Sambil berjalan menuju pintu keluar suite, aku berjanji dalam hati bahwa ini barulah permulaan, karena aku akan memastikan Revan dan ibunya melihat kesuksesanku dari kejauhan, dari lubang kehinaan yang mereka gali sendiri. Siang itu, matahari Jakarta terasa sangat menyengat, seolah ikut menghukum Revan dan ibunya yang kini berdiri terlunta-lunta di pinggir jalan umum setelah diusir paksa dari kawasan perumahan elit tersebut. Semua barang-barang mereka ditumpuk begitu saja di trotoar, menjadi tontonan gratis bagi pengendara motor dan pejalan kaki yang lewat, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan citra sosialita yang selama ini mereka bangun. Ibu mertuaku terus-menerus mengeluh kepanasan sambil mengipasi wajahnya dengan tangan, sementara matanya merah karena terus menangis meratapi nasib perhiasan dan tas-tas mewahnya yang kini hanya tergeletak di dalam kardus-kardus kusam. Mas Revan tampak sangat frustrasi. Ia berkali-kali mencoba menghidupkan mobil BMW-nya yang ternyata sudah dikunci secara remote oleh sistem manajemen aset perusahaanku, membuatnya hanyalah sebongkah besi mahal yang tak berguna. Ia menendang ban mobil itu dengan keras hingga kakinya kesakitan, lalu terduduk di atas salah satu kopernya sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya yang gemetar karena syok yang belum mereda. Tidak ada lagi kolega yang mengangkat teleponnya. Bahkan asisten pribadinya pun baru saja mengirimkan pesan singkat bahwa ia mengundurkan diri karena gaji bulan ini belum juga masuk ke rekeningnya. Mas, kita harus bagaimana? Ibu tidak mau tidur di pinggir jalan seperti gelandangan. Hubungi Nayara lagi, sujudlah kalau perlu, minta dia kasihan pada orang tua ini. Teriak ibu mertuaku dengan suara serak, masih tidak percaya bahwa menantu yang dulu ia injak-injak kini memegang kendali penuh atas hidup mereka. Revan hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong, teringat bagaimana ia baru saja mendengar suara dingin Nayara yang memutuskan semua harapan mereka melalui telepon tadi. Ia mulai menyadari bahwa setiap kemudahan yang ia nikmati selama ini bukanlah karena kehebatannya berbisnis, melainkan karena kebaikan hati istri yang selalu ia remehkan kecantikannya di balik hijabnya yang bersahaja. Karena tidak punya pilihan lain dan perut yang mulai keroncongan, Revan terpaksa merogoh kantong celananya hanya untuk menemukan beberapa lembar uang 50 ribuan yang tersisa, sisa uang saku yang ia ambil dari laci meja kerja sebelum diusir. Dengan wajah yang sangat malu, ia berjalan menuju sebuah warung makan kecil di pinggir jalan untuk membeli 2 bungkus nasi dan air mineral, sebuah pemandangan yang sangat ironis mengingat semalam ia memesan catering hotel bintang 5. Saat ia mengantre di warung itu, beberapa orang mengenali wajahnya dari berita bisnis di koran lokal, dan bisik-bisik tentang pengusaha yang bangkrut mendadak mulai terdengar menyakitkan di telinganya.
Ibu mertuaku menolak makan nasi bungkus itu pada awalnya. Ia memaki-maki dan mengatakan bahwa makanan itu kotor dan tidak level dengan lidahnya yang terbiasa dengan masakan koki ternama. Namun, setelah 1 jam berlalu dan rasa lapar mulai melilit lambungnya, ia akhirnya menyerah dan makan dengan air mata yang menetes ke atas nasi putih yang keras itu, duduk di atas aspal beralaskan koran bekas. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir ia merasakan kembali kerasnya hidup sebagai orang biasa, sebuah kenyataan pahit yang dulu selalu ia gunakan untuk mengejek latar belakang keluargaku yang sederhana. Sementara itu, di pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta, aku menuntun ibuku masuk ke dalam gerai perhiasan internasional yang dulu hanya berani kulihat dari balik kaca jendela. Aku meminta pelayan toko untuk mengeluarkan koleksi kalung berlian terbaru yang paling indah, sebuah hadiah untuk ibu yang telah sabar menghadapi penghinaan semalam tanpa membalas sedikit pun dengan kata-kata kasar. Penampilanku yang stylish dengan tunik yang memperlihatkan siluet tubuhku yang terjaga, hasil dari olahraga rutin yang selalu kusembunyikan, membuat semua staf toko memberikan pelayanan kelas 1 tanpa bertanya banyak. Nayara, ini terlalu mahal, nak. Ibu tidak butuh perhiasan seperti ini, ibu hanya ingin kamu bahagia, bisik ibuku dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca melihat kemewahan yang kini aku sajikan di hadapannya. Aku memeluk bahu ibu dengan erat, meyakinkannya bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang seharusnya ia dapatkan sejak lama, jika saja aku tidak terlalu sibuk mengurus suami yang tidak tahu diri. Aku ingin dunia tahu bahwa ibuku adalah ratu yang sebenarnya, bukan wanita tua yang pantas dibentak karena hanya membawa sebuah rantang plastik berisi cinta. Sambil menunggu perhiasan itu dikemas, aku membuka ponsel dan melihat laporan dari tim intelijen bisnisku bahwa Revan telah mencoba mencari pinjaman ke beberapa lintah darat karena semua bank sudah menutup pintu untuknya. Aku tersenyum tipis melihat betapa putus asanya dia, seolah melihat seekor semut yang mencoba melawan badai yang aku ciptakan sendiri untuk menghancurkan sarangnya. Aku memastikan tidak ada satupun orang di lingkaran bisnis ini yang akan membantunya, karena aku telah memberikan memo rahasia bahwa siapapun yang menolong Revan akan menjadi musuh utama dari NN Capital. Kami keluar dari mall dengan membawa banyak tas belanjaan bermerek, lalu kembali menuju hotel untuk bersiap-siap karena sore ini aku akan mengadakan pertemuan pers darurat untuk mengumumkan restrukturisasi besar-besaran di perusahaan yang dulu dikelola Revan. Aku ingin publik tahu bahwa kepemimpinan telah berganti dan nama Revan Aditama akan dihapus sepenuhnya dari sejarah kesuksesan perusahaan itu, digantikan dengan namaku sendiri. Ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang memulihkan harga diri yang sempat terkoyak oleh kesombongan pria yang lupa akan asal-usulnya. Sebelum memasuki mobil, aku sempat melihat sebuah pesan masuk di ponselku dari nomor asing lainnya, yang isinya adalah foto Revan dan ibunya yang sedang duduk lesu di trotoar yang dikirimkan oleh orang suruhanku. Melihat mereka tampak begitu kuyu dan tidak berdaya, aku tidak merasakan kesedihan sedikit pun, melainkan sebuah kepuasan yang sangat dalam karena keadilan akhirnya ditegakkan. Aku menutup pesan itu, memperbaiki posisi hijab pashminaku di depan cermin kecil, dan berkata pada diriku sendiri bahwa babak pembalasan yang sesungguhnya baru saja dimulai malam ini. Ruang pertemuan di hotel milikku kini telah disulap menjadi panggung megah bagi sebuah pengumuman yang akan mengguncang jagat bisnis properti di Indonesia. Puluhan wartawan dari media cetak, elektronik, hingga portal berita daring telah berkumpul, saling berbisik menebak siapa sosok di balik NN Capital yang tiba-tiba mengambil alih seluruh aset keluarga Aditama yang sedang viral. Aku berdiri di balik pintu geser besar, merapikan setelan blazer slim fit berwarna putih gading yang menonjolkan lekuk tubuhku yang ideal namun tetap menjaga kesantunan hijab pashmina sutra berwarna senada. Hari ini, aku tidak akan lagi bersembunyi di balik bayang-bayang.
aku akan menunjukkan wajah asli dari pemegang kendali modal yang selama ini mereka puja. Saat pintu dibuka, cahaya lampu kilat kamera langsung menyambar, menyilaukan pandangan sejenak, namun aku tetap melangkah dengan dagu terangkat dan langkah kaki yang mantap di atas sepatu hak tinggi yang elegan. Aku berjalan menuju podium utama, melewati jajaran staf legal dan direksi yang semuanya membungkuk hormat, menciptakan suasana yang sangat formal dan penuh wibawa. Di baris depan, aku melihat beberapa kolega bisnis Mas Revan yang semalam ikut menertawakan ibuku. Kini mereka tampak pucat dan gelisah saat menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan adalah atasan dari investor utama mereka. Selamat sore semuanya, terima kasih telah hadir. Saya, Nayara, selaku pemilik tunggal dan CEO dari NN Capital, ingin mengklarifikasi beberapa hal terkait perubahan manajemen pada aset-aset yang sebelumnya dikelola oleh saudara Revan Aditama. Ucapku dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri melalui mikrofon. Ruangan yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap. Para wartawan seolah lupa untuk bernapas saat mendengar pernyataan pertamaku yang langsung menghujam ke inti masalah. Mereka tidak menyangka bahwa istri yang baru saja dikabarkan terusir secara memalukan itu adalah sosok yang selama ini mendanai kehidupan mewah suaminya sendiri. Aku memaparkan bukti-bukti audit secara transparan melalui layar proyektor besar di belakangku, menunjukkan bagaimana dana pribadi milikku telah disalahgunakan oleh Revan untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup yang berlebihan. Aku menjelaskan secara rinci bahwa pemutusan kontrak dan penyitaan aset yang terjadi pagi tadi adalah langkah hukum yang sah untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran total akibat manajemen yang korup. Setiap slide yang berganti adalah sebuah tamparan keras bagi siapa saja yang pernah meragukan kapasitas intelektual dan finansialku hanya karena penampilanku yang bersahaja sebagai wanita berhijab. Di sebuah warung internet kumuh di pinggiran kota, Mas Revan dan ibunya menonton siaran langsung konferensi pers tersebut melalui layar komputer yang berdebu dengan mata yang hampir keluar. Ibu mertuaku memegangi dadanya, seolah jantungnya akan berhenti berdetak saat melihat namaku terpampang sebagai pemilik sah dari semua kekayaan yang selama ini ia klaim sebagai hasil kerja keras putranya. Revan sendiri hanya bisa memukul meja kayu di depannya dengan putus asa, menyadari bahwa pengumuman ini secara resmi telah mematikan seluruh karir bisnisnya dan menutup semua pintu masa depannya di industri ini. Mulai hari ini, perusahaan akan beroperasi di bawah kepemimpinan baru dengan fokus pada integritas dan transparansi. Kami juga akan mengalokasikan sebagian besar keuntungan untuk yayasan sosial yang fokus pada pemberdayaan lansia dan wanita yang terpinggirkan. Lanjutku sambil melirik ibuku yang menonton dari sayap panggung dengan mata yang berkaca-kaca karena bangga. Aku ingin menunjukkan bahwa kekayaan di tanganku bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjadi pelindung bagi orang-orang seperti ibu yang selama ini dianggap rendah oleh dunia. Pengumuman ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang sebuah misi suci untuk mengangkat kembali martabat keluarga kami yang sempat terinjak. Pertanyaan demi pertanyaan dari wartawan aku jawab dengan lugas dan cerdas, menunjukkan bahwa aku sangat menguasai setiap detail teknis dari bisnis ini tanpa perlu bantuan teks. Seorang wartawan bertanya mengenai status pernikahanku, dan dengan tenang aku menunjukkan surat gugatan cerai yang sudah resmi aku layangkan ke pengadilan pagi tadi melalui pengacara. Saya tidak membutuhkan pria yang hanya mencintai harta saya, dan saya jauh lebih tidak membutuhkan pria yang berani menghina ibu saya di depan umum. Jawabku tegas, yang disambut dengan tepuk tangan riuh dari beberapa hadirin di ruangan. Selesai acara, aku segera menuju ke arah ibu dan memeluknya erat di tengah kerumunan staf yang memberikan selamat atas keberhasilan acara tersebut. Aku bisa merasakan kebanggaan yang luar biasa dari pelukan ibu, sebuah perasaan yang jauh lebih berharga daripada semua aset miliaran rupiah yang baru saja aku umumkan kepemilikannya.
Kami tidak lagi perlu bersembunyi atau merasa malu karena kemiskinan semu yang pernah mereka sematkan pada kami, karena kini seluruh dunia tahu siapa pemenang yang sesungguhnya. Di luar hotel, berita tentang pengakuanku langsung menjadi trending topik di media sosial, dengan banyak orang yang memberikan dukungan dan menjadikanku inspirasi bagi wanita berhijab lainnya. Sementara itu, Revan dan ibunya terpaksa meninggalkan warnet karena tidak punya uang lagi untuk membayar biaya sewa komputer per jam, kembali ke trotoar dengan hati yang semakin hancur. Mereka kini benar-benar sadar bahwa penyesalan selalu datang terlambat, dan penghinaan yang mereka lakukan semalam telah menjadi bumerang yang menghancurkan seluruh hidup mereka tanpa sisa. Aku kembali ke suite hotelku dengan perasaan puas, menatap bayangan diriku di cermin besar sambil tersenyum sinis namun cantik, menyadari bahwa rencana pembalasanku berjalan sangat sempurna. Besok, aku akan mulai membersihkan rumah mewah itu dari semua kenangan buruk tentang Revan dan merombaknya menjadi rumah impian bagi ibu yang selama ini selalu ia idamkan. Sambil melepaskan pashminaku dengan perlahan, aku bergumam dalam hati bahwa ini adalah bukti nyata bahwa doa orang yang terzalimi akan selalu didengar oleh Tuhan dengan cara yang paling tidak terduga. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit dadaku telah menguap bersama embun pagi. Aku berdiri di balkon hotel, menghirup udara Jakarta yang masih segar sebelum polusi mengambil alih, sambil memikirkan rencana renovasi total rumah yang kemarin baru saja dikosongkan. Aku tidak ingin ada satupun jejak Mas Revan atau ibunya yang tersisa di sana. Aku ingin mengubah energi negatif di rumah itu menjadi tempat yang penuh kedamaian dan kasih sayang untuk ibuku. Sambil menyesap teh hangat, aku membuka laptop untuk melihat desain arsitektur modern tropis yang telah disiapkan oleh tim desainer interior terbaik yang kupesan secara khusus semalam. Aku memilih bahan-bahan terbaik, mulai dari lantai marmer Italia yang sejuk hingga furnitur kayu jati ukiran tangan yang akan memberikan kesan mewah namun tetap hangat dan bersahaja. Desain rumah ini akan memiliki banyak ruang terbuka dengan taman vertikal yang asri, serta sebuah dapur luas yang modern agar ibu bisa memasak masakan kesukaannya dengan fasilitas tercanggih. Aku juga menyiapkan satu lantai khusus yang dirancang sebagai galeri kecil untuk memajang karya-karya kerajinan tangan ibu, sebuah bentuk apresiasi yang tidak pernah ia dapatkan selama tinggal bersamaku di bawah bayang-bayang Mas Revan. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang berbau pengap, Mas Revan harus berbagi ruangan kecil dengan ibunya yang terus-menerus mengeluh karena tempat tidurnya yang keras dan banyak nyamuk. Tidak ada lagi pendingin ruangan yang sejuk, yang ada hanyalah kipas angin tua yang berderit bising dan hampir tidak bisa mengusir hawa panas yang menyengat kulit mereka yang biasanya dimanja kemewahan. Revan mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan menengah, namun setiap kali namanya muncul di layar komputer bagian HRD, ia langsung ditolak mentah-mentah karena reputasinya yang sudah hancur total akibat konferensi persku kemarin. Revan, ibu tidak tahan lagi tinggal di sini. Baunya busuk dan airnya kuning. Cepat cari cara agar kita bisa kembali ke rumah itu. Rengek ibu mertuaku sambil memukuli bantal tipisnya dengan frustrasi yang memuncak. Revan hanya bisa mendengus kasar. Ia sendiri merasa mual melihat kondisi tempat tinggal mereka sekarang, namun ia sadar bahwa sisa uang di sakunya bahkan tidak cukup untuk membayar biaya sewa bulan depan. Harga diri yang dulu ia junjung tinggi kini sudah terkoyak-koyak, berganti dengan rasa malu yang luar biasa setiap kali ia harus keluar rumah untuk membeli mie instan di warung sebelah. Siang harinya, aku mengunjungi lokasi rumah untuk memantau dimulainya proses renovasi, didampingi oleh beberapa kontraktor dan pengawal pribadi yang memastikan tidak ada gangguan dari pihak manapun.
Aku berjalan menyusuri setiap ruangan yang kini sudah kosong melompong, membayangkan bagaimana nantinya setiap sudut ini akan dipenuhi dengan senyum bahagia ibuku. Ketika aku melangkah ke halaman depan, aku melihat sebuah mobil tua yang terparkir agak jauh, dan aku mengenali sosok Revan yang sedang berdiri di dekat pohon besar, menatap ke arah rumah dengan pandangan penuh kerinduan dan penyesalan. Aku sengaja berjalan menuju gerbang, membiarkan diriku terlihat olehnya dengan penampilan yang tetap memukau dalam balutan tunik slim fit berwarna biru muda dan kacamata hitam bermerek yang elegan. Revan yang melihatku langsung berlari mendekat, namun ia segera dihentikan oleh dua pengawal pribadiku sebelum sempat menyentuh gerbang rumah yang kini dijaga ketat. Ia tampak sangat kuyu. Bajunya yang biasanya licin disetrika kini tampak kusut dan kusam, serta wajahnya yang tampan kini dipenuhi oleh garis-garis kelelahan dan keputusasaan yang nyata. "Nayara, tolong, biarkan aku bicara sebentar saja. Aku hanya ingin minta maaf, ibuku sakit, dia tidak kuat tinggal di tempat kumuh itu." Teriaknya dari balik pundak pengawalku. Suaranya terdengar sangat parau dan hampir menangis. Aku hanya berdiri diam di balik gerbang, menatapnya dengan pandangan dingin dari balik kacamata hitamku, seolah-olah ia hanyalah orang asing yang sedang mencoba menjajakan barang yang tidak kubutuhkan. Tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap, yang ada hanyalah rasa hambar melihat pria yang dulu kucintai kini harus mengemis perhatian di depan rumah yang dulu ia banggakan sebagai miliknya. "Ingat kata-katamu sendiri, Revan. Pergi dari sini, kami tak butuh orang miskin." Bukankah itu yang kamu ucapkan pada ibuku saat beliau membawa rantang makanan? Ucapku dengan suara yang cukup keras agar ia bisa mendengarnya dengan jelas di tengah kebisingan suara tukang yang sedang bekerja. Kalimat itu seperti kilat yang menyambar tubuhnya, membuatnya terdiam membeku dengan wajah yang tertunduk dalam karena malu yang tak tertahankan. Aku membalikkan badan, berjalan kembali masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi, membiarkan ia meresapi setiap detik dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri dengan lidahnya yang tajam. Di dalam, aku segera menghubungi tim medis untuk mengirimkan bantuan ke alamat kontrakan Revan melalui lembaga sosial, tanpa mencantumkan namaku sebagai pengirimnya. Meskipun aku membencinya, aku tidak ingin ia atau ibunya mati karena kelaparan atau penyakit, karena aku ingin mereka tetap hidup untuk menyaksikan setiap kesuksesan yang akan kuraih di masa depan. Aku ingin mereka menjadi saksi abadi bahwa wanita yang mereka sebut miskin adalah wanita yang akan selalu berada jauh di atas jangkauan mereka hingga akhir hayat. Menjelang sore, aku kembali ke hotel dan mendapati ibu sedang duduk di balkon sambil melihat foto-foto lama kami di desa yang kini sudah mulai menguning warnanya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang kasar namun penuh kasih, dan membisikkan bahwa rumah baru kami akan segera siap dalam waktu singkat. "Ibu tidak butuh rumah mewah, Nay. Ibu hanya butuh kamu tetap menjadi anak ibu yang rendah hati," ucap beliau sambil tersenyum tulus, sebuah pengingat yang membuatku berjanji bahwa meskipun aku memiliki segalanya sekarang, aku tidak akan pernah berubah menjadi manusia sombong seperti mereka. Kabar mengenai jatuh miskinnya keluarga Aditama telah menyebar luas ke seluruh penjuru kota, bahkan menjadi bahan pergunjingan hangat di pasar-pasar tradisional hingga gedung perkantoran. Mas Revan yang dulu selalu dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya, kini harus merasakan pahitnya dijauhi oleh semua orang karena reputasinya yang dianggap sebagai penipu dan menantu yang durhaka. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai staf administrasi biasa di perusahaan kecil, namun setiap kali mereka melihat namanya di KTP, orang-orang akan menatapnya dengan pandangan sinis atau tertawa meremehkan. Kini, ia benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi sosok yang tak diinginkan di tengah keramaian, persis seperti apa yang dirasakan ibuku malam itu. Ibu mertuaku kondisinya kian memprihatinkan.
Ia yang biasanya rutin melakukan perawatan wajah di klinik kecantikan, kini wajahnya tampak kusam dan dipenuhi bintik-bintik merah karena alergi debu di kontrakan sempitnya. Setiap hari ia hanya bisa meratapi nasibnya sambil membolak-balik majalah lama yang menampilkan fotonya di acara amal, seolah berharap keajaiban akan menariknya kembali ke masa lalu. Ia bahkan sempat mencoba menjual satu-satunya cincin emas yang tersisa di jarinya, namun ia justru tertipu oleh calo di pasar yang memberikan uang palsu, membuatnya menangis histeris di tengah kerumunan orang yang tak satu pun peduli padanya. Di sisi lain, aku sedang sibuk mempersiapkan acara peresmian yayasan baruku yang kuberi nama Rantang Ibu, sebuah organisasi non-profit yang didedikasikan untuk membantu para lansia telantar. Aku sengaja menggunakan logo berbentuk rantang sederhana sebagai pengingat akan cinta tulus ibuku yang pernah dihina oleh orang-orang angkuh itu. Penampilanku hari ini sangat memukau. Aku mengenakan gamis berwarna krem yang menonjolkan bentuk tubuhku yang tetap terjaga, dipadukan dengan hijab satin yang berkilau lembut di bawah sinar lampu aula. Aku merasa lebih hidup dan berdaya, bukan karena harta yang kumiliki, melainkan karena aku bisa berguna bagi orang banyak. Sore itu, saat aku sedang meninjau gedung yayasan, asistenku melaporkan bahwa ada seorang pria yang terus-menerus menunggu di depan gerbang dan memohon untuk bertemu denganku. Aku sudah bisa menebak siapa pria itu, namun aku memutuskan untuk menemuinya kali ini hanya untuk memberikan titik penutup yang tegas bagi drama yang melelahkan ini. Aku melangkah keluar dengan pengawalan yang ketat, dan di sana aku melihat Mas Revan berdiri dengan tubuh yang jauh lebih kurus, mengenakan kemeja yang sudah bolong di bagian lengannya. Ia tidak lagi berteriak seperti sebelumnya, ia hanya menunduk dalam-dalam saat melihatku berjalan mendekat dengan wibawa yang tak tergoyahkan. "Nayara, aku tidak datang untuk meminta hartamu lagi," ucapnya dengan suara yang hampir menghilang di telan bising kendaraan. Matanya tampak berkaca-kaca menatap sepatuku yang bersih tanpa noda. Ia menceritakan bahwa ibunya kini benar-benar sakit parah dan mereka sudah diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar sewa yang sudah nunggak selama 2 minggu. Ia memohon bukan untuk kemewahan, melainkan untuk sebuah pekerjaan kasar apapun, agar ia bisa membelikan obat dan makanan layak bagi wanita yang melahirkannya. Penyesalan itu tampak begitu nyata di wajahnya, namun aku tahu hati yang pernah hancur tidak bisa direkatkan hanya dengan satu permintaan maaf di saat terdesak. Aku menatapnya sejenak, lalu menarik napas panjang sambil membetulkan letak hijabku yang tertiup angin sore yang kencang. "Mas, dulu aku memberimu segalanya. Cinta, harta, dan kehormatan, tapi kamu justru memilih untuk menginjak-injak ibuku demi harga diri yang semu," kataku dengan suara yang tetap lembut namun mengandung ketegasan yang mutlak. Aku menjelaskan bahwa bantuanku melalui lembaga sosial tetap berjalan, namun aku tidak akan pernah membiarkannya kembali masuk ke dalam lingkaran kehidupanku secara pribadi. Aku ingin ia belajar bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan kehancuran yang ia alami sekarang adalah hasil dari benih kesombongan yang ia tanam sendiri. Aku mengeluarkan sebuah kartu nama dari lembaga rehabilitasi dan pelatihan kerja milik rekanku, lalu menyodorkannya kepadanya tanpa sedikit pun menyentuh tangannya yang kotor. "Pergilah ke sana, mulailah dari bawah sebagai buruh kasar atau petugas kebersihan jika memang kamu serius ingin berubah. Buktikan kamu bisa menjadi pria yang bertanggung jawab tanpa bergantung pada kekayaan istri," lanjutku. Revan menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Ia menangis sesenggukan di depanku, menyadari bahwa wanita yang dulu ia buang adalah satu-satunya orang yang masih memberikan secercah harapan di tengah kegelapan hidupnya. Aku membalikkan badan dan berjalan kembali menuju mobil tanpa menoleh lagi, meski aku bisa mendengar suara tangisannya yang semakin keras di belakangku. Ibuku yang memperhatikanku dari dalam mobil hanya mengelus kepalaku dengan lembut. Beliau tidak mengatakan apa-apa,
namun aku tahu beliau setuju dengan keputusanku untuk tetap tegas namun tidak kejam. Kami pun berlalu meninggalkan sosok pria yang pernah menjadi pusat duniaku itu, membiarkannya berdiri sendirian di pinggir jalan yang berdebu, persis seperti posisi ibuku saat ia diusir dengan kejam 2 minggu yang lalu. Malam harinya, berita tentang rantang ibu menjadi viral di media sosial, mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena konsepnya yang sangat menyentuh hati. Banyak orang yang terinspirasi oleh ceritaku, wanita yang bangkit dari penghinaan dan membalas dendam dengan cara memberikan kebaikan bagi sesama. Aku melihat ribuan komentar positif yang masuk, merasa bahwa inilah kemenangan yang sebenarnya, di mana aku tidak perlu merendahkan diri seperti musuh-musuhku untuk meraih keadilan. Harga diri keluarga kami kini telah pulih seutuhnya, bahkan jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Sebelum tidur, aku mencium kening ibuku yang sudah terlelap di kamar mewahnya yang baru, merasa sangat bersyukur karena Tuhan memberiku kekuatan untuk melewati badai ini. Aku tahu ke depan mungkin akan ada tantangan baru, namun dengan ibu di sisiku dan prinsip yang kuat, aku tidak akan pernah takut lagi. Aku mematikan lampu kamar, menatap langit malam dari jendela, dan berbisik dalam hati bahwa mulai esok, tidak akan ada lagi air mata kesedihan. Yang ada hanyalah lembaran baru yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian. Hari peresmian rumah baru untuk ibu akhirnya tiba, dan suasana di kediaman yang telah dirombak total itu terasa begitu sakral sekaligus mengharukan. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan dingin ala Mas Revan. Kini rumah itu memancarkan kehangatan dengan taman bunga melati yang harum dan gemericik air mancur di ruang tengah yang membawa ketenangan. Aku mengenakan pakaian terbaikku, sebuah gamis modern yang elegan dengan potongan yang memperlihatkan siluet tubuhku yang proporsional, serta hijab pashmina sutra yang jatuh dengan indah di bahu. Di hadapan para tamu yang terdiri dari kerabat dekat dan anak-anak yatim, aku menggandeng tangan ibu untuk memotong pita peresmian, sebuah momen yang membuat mataku berkaca-kaca karena akhirnya bisa memberikan istana yang layak untuknya. Ibu tampak sangat cantik mengenakan gamis berwarna sage green pemberianku, wajahnya yang dulu sering terlihat kuyu karena beban pikiran kini tampak bercahaya dan penuh kedamaian. Beliau berjalan mengelilingi rumah, menyentuh setiap furnitur jati dan melihat galeri kecil yang kupenuhi dengan hasil sulamannya yang dulu selalu diejek sebagai sampah oleh ibu mertuaku. Nayara, ibu tidak pernah membayangkan akan tidur di tempat seindah ini, bisik beliau sambil memelukku erat, sebuah pelukan yang membuatku merasa bahwa semua perjuangan dan rasa sakit yang kulewati selama ini terbayar lunas dalam sekejap. Sementara itu, di sebuah rumah sakit umum pemerintah, Mas Revan tampak duduk termenung di selasar koridor yang penuh sesak dengan pasien kelas ekonomi yang mengantre. Ia baru saja selesai bekerja shift malam sebagai tenaga bongkar muat di gudang logistik, pekerjaan yang ia dapatkan berkat kartu nama yang kuberikan waktu itu. Tangannya yang dulu halus dan selalu memakai jam tangan mewah kini kasar, kapalan, dan dipenuhi luka kecil karena mengangkat kardus-kardus berat demi mendapatkan upah harian. Ia harus membagi fokusnya antara bekerja keras dan merawat ibunya yang kini hanya bisa terbaring lemah di bangsal perawatan karena komplikasi stroke ringan akibat stres yang berkepanjangan. Ibu mertuaku kini benar-benar telah kehilangan keangkuhannya. Ia yang dulu selalu berteriak memerintah, sekarang hanya bisa berbicara dengan suara yang tidak jelas dan tidak sanggup lagi memakai perhiasan emasnya yang sudah habis terjual. Setiap kali melihat Revan datang membawakan nasi bungkus sederhana, matanya akan basah oleh air mata penyesalan yang tak kunjung kering. Ia teringat bagaimana ia dulu membuang masakan ibuku, dan sekarang ia justru harus bergantung pada makanan rumah sakit yang hambar, serta sisa upah buruh putranya yang tidak seberapa. Sore harinya, aku mengadakan syukuran sederhana di halaman belakang rumah yang asri, mengundang para tetangga yang dulu hanya menonton saat aku diusir.
Aku ingin mereka melihat bahwa derajat seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras mereka membentak, melainkan seberapa kuat mereka bertahan dalam kebenaran. Aku menyajikan makanan yang dimasak langsung oleh ibu, termasuk sambal dan sayuran yang dibawa ibu di dalam rantang plastik malam itu, makanan yang dulu dihina, namun kini dipuji sebagai hidangan paling lezat oleh semua tamu yang hadir. Di tengah acara, asisten pribadiku membisikkan bahwa Revan mengirimkan sebuah surat melalui kurir, sebuah surat yang isinya sangat singkat namun penuh dengan kepasrahan. Dalam surat itu, Revan menyatakan bahwa ia telah resmi menandatangani surat cerai kami tanpa tuntutan apapun, dan ia berterima kasih karena aku masih mau memberinya kesempatan untuk bekerja meskipun di posisi terendah. Ia menulis bahwa ia tidak akan pernah lagi muncul di hadapanku karena merasa tidak pantas, dan ia berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan pada ibunya dan juga padaku melalui kerja keras yang jujur. Aku melipat surat itu dengan tenang, tanpa ada lagi dendam yang membara di dalam dada, karena bagiku, keadilan sudah menemukan jalannya sendiri yang paling sempurna. Aku melihat ke arah ibu yang sedang tertawa bersama ibu-ibu pengajian, dan aku menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukanlah saat aku melihat musuhku menderita, melainkan saat aku berhasil membuat orang yang kucintai bahagia. Harta dan jabatan yang kumiliki hanyalah titipan, dan aku bersumpah dalam hati untuk selalu menjaganya dengan kerendahan hati yang telah ibu ajarkan sejak aku kecil. Malam harinya, aku duduk di perpustakaan pribadiku, memantau perkembangan bisnis NN Capital yang kian melesat setelah aku mengambil alih kendali secara terbuka. Banyak investor besar yang kini justru lebih percaya padaku karena gaya kepemimpinanku yang transparan dan penuh perhitungan, sangat jauh berbeda dengan gaya Mas Revan yang hanya mementingkan gengsi. Namaku kini dikenal bukan hanya sebagai istri yang terzalimi, melainkan sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Indonesia yang berani membela kehormatan keluarganya. Aku teringat kembali pada hari ketika aku berdiri di pinggir jalan dengan koper yang dilempar. Saat itu aku merasa dunia telah berakhir dan harga diriku telah hancur. Namun ternyata, hari yang paling pahit itu adalah awal dari takdir yang paling indah yang telah Tuhan siapkan untukku dan ibuku. Aku mematikan laptop, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman, dan menatap bulan yang bersinar terang seolah ikut tersenyum menyaksikan kedamaian yang akhirnya menyelimuti rumah ini. Sebelum beristirahat, aku masuk ke kamar ibu untuk membetulkan selimutnya. Melihat wajah tenangnya saat tertidur membuat hatiku terasa sangat penuh. Aku tahu bahwa esok akan ada tantangan baru dalam bisnis dan yayasan sosialku, namun aku tidak lagi takut karena aku tahu siapa diriku yang sebenarnya. Aku adalah Nayara, seorang putri yang bangga akan ibunya yang sederhana, dan aku telah membuktikan bahwa keangkuhan tidak akan pernah bisa menang melawan ketulusan dan kerja keras. Pagi ini adalah puncak dari segala perjuangan yang telah kulewati, hari di mana Yayasan Rantang Ibu resmi dibuka untuk umum dengan gedung yang berdiri megah namun tetap terasa hangat. Aku berdiri di depan cermin besar, mengenakan setelan tunik premium berwarna putih gading yang menonjolkan bentuk tubuhku yang ideal dengan sangat elegan, dipadukan dengan hijab pashmina berbahan sutra yang berkilauan. Wajahku yang cantik dan imut hari ini dipulas dengan riasan natural yang memancarkan aura kemenangan dan ketenangan, jauh dari kesan wanita yang dulu pernah menangis karena dihina miskin. Di sampingku, ibu berdiri dengan anggun mengenakan kebaya modern. Beliau tampak jauh lebih muda dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya yang kini terlihat sangat bahagia. Acara peresmian ini dihadiri oleh para pejabat tinggi dan pengusaha sukses, namun yang paling spesial adalah kehadiran para lansia yang akan menjadi penghuni pertama yayasan ini. Aku memberikan sambutan di atas panggung dengan suara yang mantap, menceritakan bahwa yayasan ini dibangun bukan dari rasa benci, melainkan dari rasa cinta seorang anak kepada ibunya yang telah dihina.
Saat aku menyebutkan bahwa kehormatan seorang ibu tidak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun, seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Aku melirik ke arah ibu yang duduk di baris terdepan. Beliau mengusap air mata harunya, dan saat itulah aku tahu bahwa tugasku sebagai seorang anak telah tuntas dengan sempurna. Di sebuah sudut kota yang jauh dari keramaian pesta, Mas Revan tampak sedang beristirahat di pinggir gudang logistik setelah menyelesaikan shift paginya yang sangat melelahkan. Ia duduk di atas semen yang dingin, membuka sebuah bungkusan nasi murah, dan makan dengan lahap tanpa memedulikan bajunya yang kotor terkena debu dan keringat. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan makanan mahal, tidak ada lagi pujian palsu dari kolega. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa ia harus bekerja keras demi menyambung hidup. Ia melihat berita peresmian yayasanku dari layar televisi besar di seberang jalan, menatap wajahku yang bersinar di layar itu dengan rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Revan kini benar-benar memahami bahwa harta yang dulu ia banggakan hanyalah titipan yang bisa diambil kembali dalam sekejap jika pemiliknya tidak tahu cara bersyukur. Ia teringat kembali pada momen terakhir ia membentakku, sebuah kenangan yang kini menjadi hantu yang selalu mengejarnya setiap malam sebelum ia tertidur di ranjang tipisnya. Ia tidak lagi membenciku, melainkan ia sangat membenci dirinya sendiri, karena telah menjadi pria bodoh yang membuang permata demi mendapatkan kerikil tajam yang akhirnya melukai dirinya sendiri. Penyesalan itu kini menjadi satu-satunya kawan setianya dalam kesunyian hidup yang baru. Ibu mertuaku, yang kini hanya bisa duduk di kursi roda di dalam kontrakan kecil mereka, sesekali melihat ke arah jendela dengan pandangan kosong dan mulut yang masih sedikit miring. Ia tidak lagi bisa memaki atau menghina, ia hanya bisa menunggu kepulangan Revan dengan membawa obat-obatan dan makanan sederhana hasil jerih payahnya. Kadang, ia menatap rantang plastik hijau yang kini mereka gunakan untuk menaruh makanan, rantang yang persis sama dengan milik ibuku dulu, seolah Tuhan ingin mengingatkannya setiap hari akan dosa yang pernah ia perbuat. Kehidupan mewahnya dulu kini terasa seperti mimpi buruk yang sangat jauh dan tak mungkin tergapai lagi. Setelah acara peresmian selesai, aku mengajak ibu berkeliling taman yayasan, menikmati udara sore yang sejuk sambil melihat para lansia yang tertawa bahagia mendapatkan perawatan yang layak. Aku merasa sangat tenang, menyadari bahwa setiap sen yang kuhasilkan kini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar angka di rekening bank. Aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi orang lain atau menyembunyikan identitas asliku demi menjaga perasaan suami yang tidak tahu diri. Kini, aku adalah Nayara yang merdeka, wanita yang memegang penuh kendali atas masa depannya sendiri. Aku menerima kabar dari tim pengacaraku bahwa proses perceraian kami telah selesai secara hukum, dan aku secara resmi telah kembali menggunakan nama gadisku di semua dokumen penting. Ini adalah langkah terakhir untuk memutus semua ikatan dengan masa laluku yang pahit, membiarkan babak tentang Revan tertutup rapat di dalam gudang kenangan yang tak perlu dibuka lagi. Aku merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar emas yang sempit, siap untuk terbang lebih tinggi menuju cakrawala baru yang penuh dengan peluang dan keberkahan. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan semburat warna oranye yang indah di langit Jakarta, seolah merayakan kemenangan tulus yang kurasakan sore ini. Aku menuntun ibu menuju mobil mewah kami untuk kembali ke rumah impian yang kini telah sepenuhnya menjadi milik kami berdua. Di dalam mobil, ibu menggenggam tanganku erat-erat, membisikkan doa-doa yang selalu menguatkan langkahku setiap harinya. Terima kasih, Nayara, kamu telah menjadi pelindung bagi ibu, ucap beliau dengan suara yang sangat lembut, membuat hatiku bergetar karena rasa syukur yang tak terhingga. Aku teringat kembali pada judul novel hidupku yang baru saja kutulis dengan air mata dan keringat, tentang seorang istri yang diusir karena dianggap miskin, namun bangkit sebagai ratu di dunianya sendiri.
Aku telah membuktikan bahwa keangkuhan hanya akan berakhir pada kehancuran, dan kesabaran yang dibalut dengan usaha keras akan membuahkan hasil yang sangat manis pada waktunya. Tidak ada lagi dendam yang kusimpan, karena aku telah membalas semua penghinaan itu dengan kesuksesan yang sangat elegan dan nyata di mata dunia. Malam itu, di balkon rumah baru kami, aku menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit yang cerah, merasa bahwa hidupku baru saja dimulai dengan cara yang paling indah. Aku adalah bukti nyata bagi setiap wanita yang pernah diremehkan bahwa kita memiliki kekuatan besar di dalam diri kita untuk mengubah takdir. Sambil menghela napas panjang penuh kelegaan, aku berbisik pada malam yang sunyi, "Terima kasih atas segala pelajaran ini, sekarang aku benar-benar bebas. Hidupku kini sempurna. Bukan karena harta yang melimpah, tapi karena aku berhasil menjaga senyum di wajah ibuku hingga akhir hayatnya."